Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Siananto, SPDMM, selaku Kepala Sekolah SMP 1 Kota Probolinggo. Insya Allah SMP Negeri 1 Kota Probolinggo akan melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai 11 Maret 2023. SMP Negeri 1 Probolinggo memiliki produk unggulan berupa bunga telang yang banyak tumbuh di lingkungan sekolah, sehingga kita memanfaatkan menjadi produk olahan. Sedangkan letak SMP Negeri 1 Kota Probolinggo yang dekat dengan laut menghasilkan potensi laut, yaitu berupa ikan yang akan kita manfaatkan menjadi produk olahan. Insya Allah untuk kelas 7 akan mengolah nugget daun telang, buku telang, buah aloe telang. Sedangkan untuk kelas 8 akan mengolah batagor, dimsum, dan sempol. Harapan kami peserta didik SMP Negeri 1 Kota Probolinggo bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan harapan nantinya akan menjadi bekal setelah lulus dari SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kali ini kita akan mengolah bahan dengan bahan dasar ikan. Kita akan mengolah bahan ikan dengan beberapa teknik menjadi berbagai olahan hidangan. Hidangan yang kita buat kali ini bermacam-macam, nanti kita akan bisa mengamati kegiatan proses. Kali ini kita kedatangan tamu dengan Ibu Danian SGZ. Beliau adalah owner dari Toga Boga Catering. Beliau juga salah satu alumni di sekolah kita SMP Negeri 1 Kota Probolinggo. Baik, Bu Danian, untuk kegiatan perikanan ini akan diolah jadi apa saja? Kita akan mengolah ikan. Di sini saya sudah membawa ikan barakuda ya, Bu Esmin. Tapi anak-anak juga bisa mengolah ikan yang lain seperti ikan tenggiri, ikan kakap. Pokoknya ikan-ikan yang dagingnya berwarna putih, diusahakan berwarna putih agar olahannya bagus. Karena akan kita jadikan pertama siomay atau dimsum, yang kedua ada batagor, dan yang terakhir itu sempol ikan. Nah, ini kesukaannya anak-anak semuanya ya. Betul. Bahan yang akan kita gunakan di olahan kali ini itu berbahan dasar ikan barakuda ya. Ini nama lokalnya langsar atau leres. Nah, seperti ini, jadi dicirikan dengan moncongnya yang runcing seperti ini dengan gigi yang besar dan tajam. Ini badannya panjang dan sudah saya jadikan file seperti ini. Ini adalah file atau daging tanpa tulang dari ikan barakuda. Pastikan file yang anak-anak olah itu dalam keadaan super dingin atau setengah beku agar hasilnya nanti kenyal. Jadi ini benar-benar saya baru keluarkan dari freezer ya. Nanti kita akan campur daging ikan barakuda ini dengan daging ayam agar tidak terlalu amis. Perbandingannya 1:1. Jadi ada 375 gram file ikan barakuda dan 375 gram file daging dada ayam. Pertama-tama saya akan membuat adonan dasar ya. Kenapa saya sebut adonan dasar? Karena dari adonan ini kita bisa membuat siomay, batagor, dan sempol. Adonan dasar resepnya adalah masukkan daging ayam 375 gram. Lalu masukkan daging ikan barakuda atau langsar atau leres ya. Ini 375 gram sama beratnya. Kita campur dulu. Lalu kita masukkan putih telur sebanyak 3 butir. Kita gunakan putihnya saja di sini. Lalu kita akan bumbui dengan bawang putih dan bawang merah ya. Perbandingannya
2:1, 2 bagian bawang merah, 1 bagian bawang putih. Misalkan saya punya 24 butir bawang merah, berarti bawang putihnya 12 butir. Lalu ditumis, dihaluskan dulu, baru ditumis seperti ini jadinya. Ini berarti saya kira-kira butuh 3 sendok makan penuh dari 24 butir bawang merah dan 12 butir bawang putih. Seperti ini. Lalu kita beri 1 saset merica bubuk. Selanjutnya akan kita beri garam. Dua sendok makan garam. Lalu ada 1 saset saus tiram. Kita masukkan. Kita aduk semuanya. Jadi daging ayam, daging ikan, putih telur dan bumbu kita aduk sampai rata. Seperti ini. Lalu kita masukkan minyak goreng ya. 3 sendok makan minyak goreng. Ini sebagai pengganti lemak. Kita aduk lagi. Terakhir kita akan masukkan tepung kanji atau tepung tapioka sebanyak 300 gram. Pastikan tidak diaduk secara berlebihan ya, diaduk sebentar aja asal semuanya rata. Jika daging yang anak-anak miliki di sini sudah tidak dingin lagi, silakan dimasukkan ke dalam freezer selama 5 menit. Lalu prosesnya akan dilanjutkan lagi. Jadi semuanya harus dalam kondisi super dingin dari awal sampai adonan akan masuk ke panci pengukus atau ke penggorengan nanti ya. Ini adonan dasar yang kita punya ya, akan kita bagi 3 untuk olahan siomay atau dimsum. Lalu yang kedua kita akan bikin batagor di sini. Yang terakhir ada olahan sempol ikan. Kenapa kita bagi? Karena memang step selanjutnya itu agak berbeda dan bahannya juga berbeda. Oke. Yang pertama untuk siomay di sini kita tambahkan parutan labu siam. Jadi siapkan 1 butir labu siam yang ukurannya lebih kecil dari ini atau sama juga nggak apa-apa, diparut seperti ini. Tidak perlu diperas airnya, kita pakai sekalian dengan airnya. Ini tadi dari 2 butir labu siam ya, saya ambil separuhnya karena saya butuh 1 butir di sini untuk siomay. Lalu parutan wortel dari 2 buah wortel seukuran kecil seperti ini untuk siomay. Dan yang terakhir 1 buah bawang pre yang diiris halus di sini. Nah, ini sudah jadi untuk siomay, akan kita bungkus dengan kulit dumpling atau kulit siomay yang berwarna-warni seperti ini. Silakan dicari kulit yang bentuknya bulat seperti ini agar memudahkan untuk mencetaknya nanti. Jadi ini adonan siomaynya kita campurkan di wadah yang lebih besar agar mudah ya, mudah tercampur. Seperti ini. Kita siapkan kulitnya. Lalu kita isikan adonan ini ke dalam kulit siomay. Begini caranya. Atau untuk memudahkan, anak-anak bisa memakai cetakan talam seperti ini. Kita tinggal memasukkan di sini, nanti akan otomatis terbentuk siomay yang cantik. Seperti ini. Lalu atasnya akan kita beri topping sedikit parutan wortel. Nanti siap dikukus.
Ini adonan yang sudah siap dikukus, kita masukkan ke dandang yang sudah beruap banyak seperti ini. Kita kukus sampai matang sekitar 15 menit karena ukurannya tidak terlalu besar ya. Ini siomay atau dimsum yang sudah matang, bisa kita angkat pelan-pelan ya. Sekarang kita akan membuat batagor dari adonan dasar. Kita tambahkan serutan wortel dari 2 buah wortel seukuran kecil seperti ini. Lalu kita tambahkan 2 buah bawang pre yang sudah diiris halus seperti ini. Dan tambahkan juga tahu putih, dihancurkan langsung sebanyak 4 buah ya, seperti ini. Kita pindah Bu Esin ke baskom yang lebih besar, diaduk di sana. Kita siapkan kulit pangsit yang berbentuk persegi seperti ini ya. Bedanya dengan kulit dumpling, ini lebih tebal. Jadi kulit pangsit itu lebih tebal, sedangkan ini sangat tipis. Kalau sudah rata, kita ambil sebagian adonan, kita masukkan ke kulit pangsit lalu langsung digulung seperti ini. Lakukan sampai adonan habis untuk kemudian kita kukus sampai matang. Ini adalah batagor yang sudah siap kita kukus. Kita masukkan batagor ke panci yang sudah beruap banyak seperti ini ya, sekitar 15 menit untuk kemudian kita goreng. Ini batagor yang sudah matang, cirinya kulitnya sudah keriput seperti ini ya, dan lebih mengkilap adonannya. Jadi bisa kita angkat untuk kemudian kita goreng. Sambil menunggu Bu Esin menggoreng batagor, kita akan membuat saus batagornya. Saya sudah menyediakan 75 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Kita masukkan di dalam blender. Lalu kita masukkan sesendok makan gula merah ya, seperti ini. Sambil kita serut, masukkan juga. Ini bumbunya kita akan pakai cabai merah, 1 buah cabai merah yang sudah digoreng dulu, dibuang isinya dulu, lalu dipotong-potong kecil kita goreng. Nah, saya punya versi yang sudah jadi seperti ini pastanya ya, kita masukkan aja. Jadi kalian tidak perlu membuat pasta di rumah. Jadi cabai besar ini kalian goreng aja, lalu dipotong-potong dan dimasukkan ke sini. Lalu kita bumbui dengan bawang putih, nanti silakan digoreng dulu. 3 siung bawang putih digoreng dulu. Saya punya versi pastanya seperti ini, kita masukkan. Nanti kita beri garam dan gula, lalu kita cek rasanya sudah pas apa betul. Kita tambahkan air, lalu kita blender. Seperti ini jadinya. Nanti kita akan encerkan dan tambahkan garam serta gula. Kita masukkan sedikit aja gula pasir karena tadi sudah menggunakan gula merah ya. Lalu kita tambahkan sedikit garam juga seperti ini. Kita blender kembali. Sudah jadi pasta saus kacang untuk batagor yang akan kita encerkan lagi dengan air secukupnya ya nanti. Jadi tidak terlalu kental seperti ini. Kita akan plating batagor ya. Batagor yang sudah digoreng bisa kita tata seperti ini atau bisa dipotong kecil-kecil boleh. Lalu kita siram dengan sausnya tadi sedikit aja.
kita sajikan dengan timun yang sudah dipotong kotak seperti ini, dengan jeruk limau harusnya, tetapi kita di sini memakai jeruk nipis boleh. Dan kita beri kecap. Sudah siap disajikan. Jika perlu bisa ditambahkan saus sambal. Selamat mencoba. Sekarang kita membuat sampel dari adonan dasar. Kita tinggal tambahkan 1 buah labu siam yang sudah kita parut ya. Lalu wortel yang sudah diparut juga. Jumlahnya sama, sekitar 2 buah seukuran ini. Dan kita tambahkan 100 gram terigu. Kita aduk di tempat yang lebih besar agar mudah tercampur. Ya, dilihat adonan sudah tercampur seperti ini, tercampur rata. Jangan terlalu lembek juga ya Bunda Liar ya, karena kalau terlalu lembek kita juga susah untuk membentuk adonan. Kemudian sebelum dibentuk kalian juga dapat mencicipi adonan seperti ini. Jadi kalau Garamnya kurang kamu bisa nambah ya. Jadi sebelum dibentuk memang harus cicipi dulu. Sekarang kita akan membentuk adonan sampel ini. Kita membutuhkan tusukan sate seperti ini yang ukuran paling pendek dan sedikit minyak goreng ya, minyak goreng yang masih bagus. Fungsinya untuk apa ya Bu? Ini Agar memudahkan membentuk sempolannya Bu Estinya. Oleskan sedikit ke tangan seperti ini. Lalu kita ambil adonannya, nah, biar nggak lengket. Lalu kita kepal-kepal langsung ke tusukan satenya. Ini bisa langsung kita masukkan ke air yang mendidih. Jadi sebelumnya kita sudah menyiapkan panci yang berisi air untuk dididihkan ya. Lakukan sampai semua adonan habis. setelah air mendidih kita tambahkan sekitar 1 sendok makan garam. Kita masukkan. Kita akan menggoreng sempolnya. Kita siapkan 1 butir telur, dikocok lepas seperti ini. Tambahkan sedikit garam. Kita kocok lagi. Kalau terlalu kental seperti ini, kita bisa tambahkan air putih ya. Bisa air mentah atau air matang, bebas. Kita kocok lagi. Masukkan sempolnya. Caranya, sempolnya harus diputar seperti ini. Langsung kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Yang sudah coklat keemasan seperti ini bisa kita angkat untuk kita plating. Ini bisa langsung kita plating di piring seperti ini ya. Atau kalian masukkan ke dalam box kemasan yang siap jual. Seperti ini sempolnya, sempol ayam. Selamat mencoba.